Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Lolo Raida Maksis dari kelas 11 MS1 SMA Negeri Plus Provinsi Riau. Jadi dalam video ini aku akan melakukan praktikum mengenai reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Namun sebelum kita mulai praktikumnya, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa itu ilmu termokimia. Termokimia adalah ilmu yang mempelajari tentang reaksi kimia dan energi-energi yang menyertainya. Nah, dalam termokimia ini dikenal definisi sistem dan lingkungan. Sistem adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian kita, sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar sistem, yang merupakan sesuatu yang selain sistem. Sekarang kita masuk ke topik pembahasan kita. Jadi, di dalam ilmu termokimia terdapat dua reaksi, yaitu reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Reaksi eksoterm adalah reaksi kimia di mana sistem melepaskan atau membebaskan kalor ke lingkungan, sehingga temperatur di lingkungan meningkat. Dalam reaksi eksoterm, energi yang dimiliki oleh produk jumlahnya lebih kecil dibandingkan energi yang dimiliki oleh reaktan, sehingga delta H-nya bernilai negatif. Sedangkan temperatur lingkungan akhirnya lebih besar dibandingkan temperatur awalnya. Yang kedua yaitu reaksi endoterm. Reaksi endoterm adalah reaksi kimia di mana sistem menyerap atau menerima kalor dari lingkungan, sehingga temperatur lingkungan menurun. Dalam reaksi endoterm, energi yang dimiliki oleh produk jumlahnya lebih besar dibandingkan energi yang dimiliki oleh reaktan, sehingga delta H-nya bernilai positif. Sedangkan temperatur akhir lingkungan itu nilainya lebih kecil dibandingkan temperatur awal lingkungan. Sekarang, mari kita lakukan praktikumnya. Percobaan pertama. Jadi, di percobaan pertama ini, aku telah menyiapkan piring, lilin, air berwarna, dan gelas bening. Pertama-tama, aku menghidupkan api pada lilin. Menuangkan air berwarna ke dalam piring. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah yang akan terjadi bila aku tutup lilinnya sekarang dengan gelas bening? Daripada bingung, lebih baik kita lakukan saja. Sekarang, tutup lilinnya dengan gelas bening dan amati yang terjadi. Viola, bukan sulap, bukan sihir. Ternyata airnya masuk ke dalam gelas. Hal ini disebabkan karena sistem yang di sini adalah lilin dan gelas menyerap kalor dari lingkungan, yaitu air, sehingga air masuk ke dalam sistem. Reaksi inilah yang bisa disebut sebagai reaksi endoterm. Percobaan kedua. Pada percobaan kedua ini, aku telah menyiapkan 2 buah gelas yang berisi air, kemudian 1 sendok makan garam, dan 1 sendok makan deterjen. Tidak lupa juga dengan sendok dan termometer. Pertama-tama, ukur temperatur air dengan termometer. Temperatur awal air adalah 33,7 derajat Celcius. Kemudian aku menambahkan garam ke dalam air dan mengaduknya hingga larut. Selanjutnya, aku mengukur kembali temperatur air yang telah dicampur dengan garam. Dan ternyata temperaturnya turun menjadi 32,7 derajat Celcius.
Yang terjadi di sini adalah garam sebagai sistem menyerap energi dari lingkungannya, yaitu air, sehingga temperatur air menurun 1 derajat Celcius dari 33,7 derajat Celcius menjadi 32,7 derajat Celcius. Reaksi ini juga disebut sebagai reaksi endoterm. Untuk gelas yang kedua, aku juga mengukur temperatur awal air tersebut. Dan temperatur awal air tersebut adalah 34,3 derajat Celcius. Selanjutnya, aku memasukkan deterjen ke dalam gelas berisi air dan mengaduknya hingga larut. Farewell, sweet cookie cats. I'll always remember the time we spent together. Nah, sekarang aku akan mengukur suhu akhir dari campuran air deterjen tersebut. Dan ternyata temperaturnya naik menjadi 36,5 derajat Celcius. Yang terjadi di sini adalah deterjen sebagai sistem melepaskan energi ketika berkontak dengan lingkungan, yaitu air. Sehingga temperatur lingkungan naik 2,2 derajat Celcius dari 34,3 derajat Celcius menjadi 36,5 derajat Celcius. Reaksi inilah yang disebut juga dengan reaksi eksoterm. Sekian video dari saya. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!